The dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus satu. Contohnya tuh seperti ini. Ini non sukun bertemu dengan huruf fa. Nah, huruf fa ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, kemudian kita terapkan, maka yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, semoga bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kemudian selalu kami sampaikan bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali mampir di channel ini, belajar mengaji Al-Quran di channel ini, maka di sini kami katakan tidak harus mengikuti video pembelajaran dari awal, tidak harus. Mengapa ini kami sampaikan? Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak merasa sudah ketinggalan, khawatir nanti merasa sudah ketinggalan, kemudian malah tidak jadi belajar tajwid Al-Qur'annya, seperti itu. Maka di sini kami katakan tidak harus mengikuti dari awal. Ikuti saja video-video pembelajaran terbaru yang kami buat, seperti itu. Karena nanti pembelajaran yang ada pada video-video awal, toh nanti bakal kita temui di video-video selanjutnya, seperti itu. Karena di sini kami berusaha terus berinovasi, bahkan untuk di video-video terbaru dari segi gambar sudah kami revisi supaya lebih mudah dipahami, begitu juga dari segi penjelasannya. Kami akan terus berupaya berinovasi untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam belajar mengaji Al-Quran, sehingga dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid, kemudian semoga bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga nantinya bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 267. Akan tetapi seperti yang kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 267 ini ayatnya sedikit panjang, jadi supaya pembelajarannya bisa lebih efektif ya, sehingga durasi videonya tidak terlalu lama, maka akan kita bagi menjadi dua bagian supaya pembelajarannya bisa lebih efektif, durasi tidak terlalu lama, begitu. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwidnya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama, daripada surah Al-Baqarah ayat 267 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Oh ya, itu ada suara kata ya. Mungkin terdengar mungkin nanti di mic kami, karena di tempat kami
selepas hujan, jadi kami buatnya di pagi hari sehingganya masih ada suara kata itu. Nah, tapi insya Allah tidak akan mengganggu. Justru akan mengingatkan suasana belajar ngaji tempo dulu ketika di kampung. Nah. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. Baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Baru setelah itu kita ulangi lagi nanti bacanya dengan apa yang telah kita pelajari. Kita terapkan langsung seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada dua hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau harokat sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Intinya kalau kami katakan sebelumnya, berarti di sebelah kanan yang kami maksud. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, kalau setelahnya berarti yang di sebelah kiri yang kami maksud, seperti itu. Baik, yang pertama di sini ya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu, perhatikan terlebih dahulu gambar di samping. Di situ ada rumus mad tabi'i, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna biru. Perhatikan rumus 3 warna biru. Kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf yang di atasnya itu ada tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah bentuknya itu seperti ini. Baris satu miring di atas huruf seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu namanya harokat fathah atau tanda baca fathah. Akan tetapi kalau tanda baca fathah atau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, ya seperti ini, ya seperti ini, ya, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya ya dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata, sudah dalam dua kata yang berbeda begitu. Maka berubah nama dia menjadi mad jaiz munfasil yang panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi boleh 4 harokat atau 5 harokat seperti itu. Sehingganya dia dikasih tanda seperti ini, tanda seperti bendera nih atau seperti alis mata nih. Bahwasanya ini menandakan bahwa mad ini boleh dibaca lebih daripada 2 harokat. Nah, akan tetapi ada kadarnya juga seperti itu. Ya kita baca panjang 4 atau 5 harokat, 4 harokat sampai 5 harokat, 4 atau 5 harokat. Nah,
Kita baca ya ayyuhalladzi. 4 harokat, kira-kira sepanjang 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Ya ayyuhalladzi. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai bagaimana cara terbaik dalam menentukan panjangnya mad atau juga panjangnya gunah atau dengungan, nah silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Mungkin nanti saudara ada yang masih bingung ya, dan ada yang mungkin bertanya-tanya, huruf hamzahnya mana gitu kan. Ini huruf hamzahnya nih. Ini huruf hamzah. Jadi kalau ada huruf alif, ingat nih, kalau bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif ada tanda bacanya, ada harokatnya. Ini alif kan, ada tanda bacanya. Ini alif nih, ada tanda bacanya, nih ada harokatnya. Ini alif, ada tanda bacanya. Ini alif, ada tanda bacanya. Kalau ada huruf alif memiliki tanda baca, memiliki harokat, ya, memiliki baris dia, maka itu bukan huruf alif. Huruf alif yang memiliki harokat atau memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, itu perlu untuk kita ingat. Mungkin nanti juga ada yang masih bingung gitu kan. Loh, ini kan penulisannya dia menyatu. Kenapa kok dikatakan tadi itu di lain kata, di beda kata begitu. Nah, ini secara penulisan memang dia menyatu, menjadi satu gitu kan. Tapi dari segi hukum, dari segi makna, antara ya dengan ayyuha itu sudah dalam 2 kata yang berbeda, seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W, atau seperti angka 3 terbalik ke atas. Tanda tasydid. Jadi kalau ada huruf ya bertasydid, sebelum huruf ya bertasydid ini ada ini harokat fathah atau misalnya kasroh atau dhammah. Cuman kan di sini yang kita temui fathah nih, maka huruf ya bertasydidnya di nabr. Nabr itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga suara kita itu menjadi sedikit lebih tinggi dibanding dengan huruf-huruf di sampingnya. Nah, intonasi suaranya itu kita tekan. Ya ayyuha gitu. Ayyuhalladzi, seperti itu. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Perhatikan gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Nah, ini hukumnya alif lam syamsiyah. Ini kan huruf alif, nih huruf alifnya ini. Huruf lam yang satunya mana begitu? Nah, di sini kan huruf lamnya ini bertasydid. Maka kalau diurai berarti ada 2 huruf lam di sini. Ada huruf alif, ada huruf lam yang satunya lagi, baru huruf lam yang ini nih. Karena huruf lam ini nih termasuk huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah, seperti itu. Kemudian dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 1. Rumus 1 perhatikan. Rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu saudara misalnya belajar dengan guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, itu maksudnya huruf sukun itu. Jadi sama saja. Jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh. Ini baris 1 miring di bawah huruf namanya harokat kasroh, atau tanda baca kasroh, atau baris kasroh. Intinya kasroh.
Jadi kalau membaca Al-Quran kita lihat-lihat, kita perhatikan. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Perhatikan tuh rumus 1 warna hitam. Ada huruf ya sukun. Sebelumnya ada harokat kasroh. Sehingganya dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, 2 harokat berarti kita kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Ya ayyuhalladzina amanu. A dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Kalau membaca Al-Quran berjumpa huruf di atasnya ada tanda seperti ini. Harokat fathah berdiri, tanda baca fathah berdiri, bentuknya alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Ini namanya bukan mad tabi'i, tetapi ini namanya adalah mad badal. Lah, kok mad badal begitu? Jadi kalau ada huruf hamzah, yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang seperti ini, maka namanya adalah mad badal. Mad badal terjadi pada huruf hamzah saja, dia. Sehingganya a dibaca panjang 2 harokat. Amanu, nu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Nah, penjelasannya sama dengan yang di awal tadi. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 tapi yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, kita berjumpa dengan huruf waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun nih. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran tuh kita perhatikan, kita lihat-lihat. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingganya nu dibaca panjang. Ini pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Nah, seperti ini juga nih dibaca panjang nih, ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah nih. Ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi di lain kata. Nah, dalam 2 kata yang berbeda dia, maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Amanu panjangkan nu begitu. Kemudian anfiqu ada nun sukun berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan lagi gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf kasrotain. Yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu kita dengan nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Jadi huruf nun sukun atau tanda baca tanwinnya tuh bertemu dengan huruf apa dia, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya tuh seperti ini. Ini nun sukun bertemu dengan huruf fa. Huruf fa ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Lihat gambar di samping, huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, maka dikatakan ausat. Misalnya kita baca samar dan berdengung, kita baca
kita dengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Anfiqu begitu. Kemudian ku dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi gambar di samping. Nah, perhatikan lagi rumus 2 yang warna hitam. Nah, sama dengan ini penjelasannya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Nah, ini namanya tidak berubahlah, tetaplah mad tabi'i. Nah, karena tidak ada hal yang dapat merubahnya begitu. Ini tetaplah mad tabi'i namanya. Panjangnya berapa tadi mad tabi'i? Ya, panjangnya 2 harokat. Anfiqu mil. Nah, ini non sukun, ini huruf non tanda sukun bertemu dia dengan huruf to. Tadi kan sudah kami katakan pokoknya setiap bertemu non sukun kita perhatikan huruf setelahnya huruf apa. Terjadi hukum tajwid. Nah, seperti itu. Nah, ini non sukun bertemu dengan huruf to. Nah, kita lihat huruf to ini huruf apa begitu. Huruf to ini huruf apa? Nah, lihat gambar di samping, huruf to termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, akrob. Kenapa dia katakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf to ini dia dekat, maka dikatakan akrob. Maka cara membacanya kita samarkan, kemudian kita dengungkan. Bunyi nun sukunnya kita samarkan, kita baca mil gitu, mil thayyiba. Nah, kemudian bunyi milnya itu ya kita tebalkan karena huruf to ini termasuk salah satu huruf isti'la. Jangan kita baca seperti ini. Mil. Kalau tipis seperti itu, nanti jadinya dia ke huruf ta. Nah, sedangkan ini huruf to bukan huruf ta, maka kita tebalkan. Mil thayyibah seperti itu. Di sini ada huruf ya bertasydid, sebelumnya harokat fathah. Nah, maka di naber apa tadi sudah kami jelaskan di awal. Thayyibah, ba dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Nah, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, huruf di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya ba dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Mil thayyibati ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Sebelum huruf ini yang ke atas ini huruf alif nih. Nah, di sini disambung dia dengan huruf mim. Mau disambung atau tidak, yang terpenting ada alif, sebelumnya ada harokat fathah begitu. Nah, kalau ini kan berjumpa dengan huruf mim, dia disambung. Nah, ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah, sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Perhatikan tuh, ada alif, sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Maka sabtum. Di sini ada huruf ba, dia sukun. Perhatikan gambar di samping. Huruf qalqalah ada 5. Salah satunya adalah huruf ba. Maka huruf-huruf tersebut kalau dia sukun, pantulkan cara bacanya. Kasabtum begitu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat. Nah, atau yang lebih mudah lagi kita pahami, karena dia berada di tengah bacaan kita. Nah, beda halnya kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berhenti, berwakaf kita tepat di huruf qalqalah, maka menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kita membaca Al-Quran tidak berhenti kita di huruf ba, tidak berwakaf kita di huruf ba, dia berada di tengah bacaan kita, maka dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil. Nah, kasabtum wa mimma. Di sini ada huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf waw. Perhatikan gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 3, izhar syafawi. Nah, coba baca keterangannya itu. Izhar syafawi. Nah, dibaca jelas, tidak berdengung. Kemudian apabila huruf
mim sukunnya ini tidak bertemu dia dengan huruf ba, tidak bertemu dia dengan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Ini kan mim sukun bertemunya dengan huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, tak berdengung. Jadi baca pendek saja. Kasabtum wa mimma, tum wa mimma. Jangan dibaca tum, jangan dipanjangkan begitu, jangan, pendek saja. Kasabtum wa mimma, begitu. Kemudian di sini ada huruf mim bertasydid. Perhatikan gambar di samping. Huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan semacam itu supaya saudara yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid tidak keliru, tidak salah dalam menentukan hukumnya, seperti itu. Jadi kalau ada huruf mim bertasydid, kita perhatikan juga di sininya nih. Kalau sebelum mim bertasydid itu ada huruf yang memiliki harokat kasrah seperti ini, atau fathah atau dhammah, maka mim atau nun bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Supaya tidak keliru saja bagi pemula dalam belajar tajwid. Karena nanti seperti ini mim ada tanda tasydidnya kan, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah karena kemasukan mim sukun. Nah, maka supaya tidak keliru kami buat catatan kecil seperti itu. Maka huruf mim bertasydid yang ini hukumnya gunnah musyaddadah. Kita gunnahkan, kita dengungkan. Jadi suara itu kita panjangkan sejenak. Wa mimma akhrajna, begitu. Ma dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil lagi. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu kita dengan huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, sama dengan ini, mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kata. Atau kalau dalam buku-buku lain itu mungkin saudara pernah baca di lain kalimat, seperti itu narasinya. Sama saja itu maksudnya. Maka mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kata, dalam dua kata yang berbeda, maka namanya yang tadi mad tabi'i berubah nama menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Wa mimma akhrajna, huruf ra memiliki harokat fathah atau huruf ra yang memiliki harokat dhammah. Di sini tapi yang kita temui harokat fathah, maka huruf ra dibaca tabkhim, baca tebal. Tebalkan huruf ra-nya sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Akhrajna, huruf jim dia sukun. Insya Allah saudara sudah tahu nih ini apa, ini bacaan apa ini. Perhatikan gambar di samping. Huruf jim termasuk salah satu huruf qalqalah, maka kita pantulkan kalau dia sukun. Akhraj, raj, mantul begitu. Dan ini termasuk kepada qalqalah apa? Insya Allah saudara juga sudah bisa tahu nih, kan tadi sudah kami jelaskan. Ya, termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil. Akhrajna, na dibaca panjang. Perhatikan lagi gambar di samping rumus 3 warna hitam, perhatikan. Na dibaca panjang karena di sini ada huruf alif, Sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Akhrajna lakum. Di sini ada huruf mim sukun. Setelahnya adalah huruf mim atau mim sukun bertemu dia dengan huruf mim. Perhatikan gambar di samping. Hukum mim sukun ada 3. Perhatikan kotak nomor 2. Nomor 2 perhatikan. Idgham mimi. Kalau ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim sukun nih bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya idgham mimi. Maka cara membacanya kita masukkan, kita dengungkan. Jadi ini kita jangan bingung ya. Nanti khawatir bingung pula. Mimnya ada 2, kok kita baca menjadi 1? Kok kita baca lakum minal? Padahal mimnya ada 2. Karena dia idgham, jadi ini dia masuk ke huruf mim sukun, ini masuk ke huruf mim yang ini, melebur dia ke huruf mim begitu. Jadi walaupun hurufnya ada 2 ya, kita baca 1 begitu kan, dia melebur. Nah, kemudian kita dengungkan.
Kita dengung kan suara itu, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Lakum minal ard, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, setelahnya adalah huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah? Tadi sudah kami jelaskan. Kalau ada alif ada tanda bacanya ya huruf hamzah begitu. Perhatikan gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf hamzah termasuk huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah, huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Sehingga huruf lamnya ini dibaca izhar. Kita baca jelas. Minal ard, terbaca ada tanda bacanya dia. Makanya alif lam qamariyah disebut juga dengan izhar qamariyah. Minal ard. Kemudian di sini ada huruf rasukun. Huruf rasukun yang sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf rasukunnya juga dibaca tebal. Atau misalnya huruf rasukun sebelumnya di sini misalnya harokat dhammah, huruf rasukunnya dibaca tebal, baca tafkhim, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Minal ard. Kemudian di sini jangan kita baca minal ardi. Minal ardi jangan. Tapi kita baca minal ard. Huruf dodnya harus tetap ada. Minal ard. Seperti itu. Kenapa kok huruf dotnya ini kita sukunkan, kita matikan? Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf do ini. Huruf do ini kan dia tidak dibaca panjang, huruf dot ini tidak dibaca panjang. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya itu kita sukunkan begitu. Sehingga kita baca minal ard. Jangan dibaca minal ardi, jangan. Minal ard, seperti itu. Kalau misalkan kita berwakaf di huruf do ini. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Ya, jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Nah, jadi kalau kita menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu, kita berhenti dulu kita di tanda wakaf ini. Kemudian ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya begitu. Kalaupun misalnya tidak berwakaf di sini, kita wasolkan juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi di sini maknanya diwakafkan lebih utama begitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari ya, kita terapkan. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Sekian pembelajaran kita. Kami selalu mendoakan semoga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid, bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Kalau misalnya kita dalam belajar nih, baru sekali belajar terasa sulit, maka diulang-ulang gitu. Dengan kita mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kemudahan dan pemahaman dalam memahami apa yang telah kita pelajari seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.